Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Dea Mita. Sore ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu daerah aliran sungai atau das berantas yang berada di lereng Gunung Arjuno pada pukul 14 pada Kamis 4 November kemarin. Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, kejadian banjir bandang tersebut menyebabkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap. Beberapa korban yang terseret banjir kini kabarnya sudah ditemukan. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Benny Indo, jurnalis dari Surya Malang yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Benny. Halo rekan Dea. Ya. Benny, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini dari banjir di Kota Batu ini? Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa saat ini petugas beserta masyarakat masih melakukan evakuasi, terutama evakuasi material yang memang banjir kemarin telah membawa lumpur dan juga material kayu yang banyak merusak perumahan, termasuk juga menutup akses yang menjadi penghubung antar dua desa. Selain itu juga masih ada upaya untuk pencarian korban-korban hilang yang sampai hari ini, sampai detik ini juga masih ada yang belum diketemukan. Informasi terbaru yang saya terima ada 3 warga Kota Batu yang masih dalam proses pencarian, termasuk juga tadi informasinya ada 6 orang korban jiwa yang sudah diidentifikasi. Lalu apa sebenarnya penyebab banjir bandang ini sehingga bisa terjadi di sana? Ini yang masih menjadi kajian oleh pemerintah Kota Batu, termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena banjir bandang yang terjadi kali ini memang di luar prediksi. Biasanya memang setiap tahun terjadi banjir, namun tidak separah yang seperti saat ini terjadi. Banjir kali ini diduga akibat adanya penebangan ya, dan juga termasuk terbukanya lahan yang seharusnya menjadi resapan air di kawasan atas, sehingga ketika tebangan pohon-pohon yang ada di atas itu tidak ada, mengakibatkan banjir yang saat ini terjadi. Baik, Benny, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana langkah penanggulangan yang sudah dilakukan sejauh ini? Pemerintah Kota Batu bekerjasama dengan pemerintah provinsi termasuk unsur-unsur lainnya, yang pertama kali dilakukan adalah upaya untuk melakukan penyelamatan jiwa terhadap warga yang terdampak, kemudian juga bantuan logistik yang dikirimkan terhadap masyarakat terdampak. Sejauh ini baru ada 10 orang yang di tempat pengungsian dan yang selebihnya mengungsi di rumah masing-masing. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Benny bersama Astutik dan juga Sugiono, warga setempat. Berikut selengkapnya. Posisi dalam rumah, kakak mbakku ambek makku nyelametno sebelah tetangga sebelah yang lansia berusia tuh dievakuasi ke rumahku dulu, terus digawa nang omah, karena omah kakak jalan ini, anakku tak gawa metu, digawa ponakanku, mbak Tuti ayo nyelametno, aku bawa iki gendong sama yang tadi jalan ini, digawa nang truk. Lah anakku, mbek putuku, ambek ponanku, mbek bojone ambek Pak D, ambek masku iku nggawa anakku sing nomor 2 iki digawa nyabrang ate mrene. Posisine iku anak kayu besar sakmene. Galangi nek iku. Galangi dua ambek mobil galangi air iku iki tak gawa. Aku mau nyebrang, anakku sing kedua sudah nyebrang mbek Pak D ini. Iki aku teh gawa iki banjir kedua yang tuwi iki. Terus pokoknya warnanya hitam abu aku nggak ngerti wes pokoknya warnanya itu iki. Selamat no, banyu gede selamat no. Melayu nang omah iki Mas. Oh, sebelah. Sebelah toko obat. Iku melayu rono diunggahno, diseret aku gendong ngene, iki tanganku diseret diunggahno. Nah, sinten sing nyeret niku sing unggahno? Sing unggahno iku Mas Cimo ta sapa ya? Warga ya, pokoknya warga. Oh, enggak. Yang nunggu toko iku Mas. Oh, tetangga. Tetangga lah wes. Oh disamano munggah sama emakku diseret munggah. Ibu sih aku tuh kayak bleset kenter kono lah Mas. Terus ditarik Mbak Yuku. Mbakku narik diunggahne dhuwur. Dhuwur aku udah balik kene kok akeh uang gak gelem nulungi sampai suwe. Air iku muter-muter ngene.
Nggak arah ke barat ini, tapi muter pemain mak Seiki muter. Terus aku turun aku. Terus emas gawe anu gawe mantel biru nulungin langsung semua langsung bilang langsung material kayak kayu besar-besar itu langsung menerjang rumah yang sebelah. Kemudian saya juga kehimbas situ. Lah waktu itu saya juga langsung berpindah itu kayak kayak diputer gitu loh, air oleh arus besaran ya gitu. Tapi waktu itu saya di dalam materialan kayak kayu ya di rumah campur. Untungnya saya nggak sempat banjir yang kesusulan kan. Yang kedua itu kan ada air. Waktu itu belum sampai itu saya sudah bisa sampai naik mau keluar itu. Setelah itu saya ketemu sama yang Pak Sarip tadi. Yang pertama saya ketahui samanya Bu Wiji itu melihat banjir sama Bu Jumini. Kemudian dia pulang, sekitaran itu saya balik agak ke dalam sama anak saya, kayak suami saya juga dekatan gitu lihat TV. Yang sedangkan Mak Wiji itu masuk rumahnya. Ya masuk rumahnya, perkiraan mau buka pintu dapur itu langsung air bah langsung sama material itu. Kalau Pak Sarifnya sedang di luar waktu itu, Bu? Di luar. Motong sama orang sini, ya dekat sini. Kemudian kan saya bisa keluar, ketemu sama yang namanya Pak Sarip tadi. Yang motong ya bunga. ceritanya. Ibu selama tinggal di sini pernah nggak lihat banjir atau aliran air ya minimal itu sekeruh itu sebanyak itu? Kalau belum pernah sama sekali. Biasanya kalau pol itu sama peres jalan. Kota Palopo, Sulawesi Selatan kembali diterjang banjir bandang pada Jumat dini hari 5 November 2021. Air disertai lumpur sempat merendam hingga beberapa jam. Hingga Jumat pagi, warga terpantau melakukan pembersihan di rumah masing-masing. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Timur. Ada Arwin Ahmad yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Arwin. Selamat sore. Arwin, berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, bisa Anda informasikan terkait kronologis banjir bandang ini terjadi di Kota Palopo? Ya, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Jadi dapat kami laporkan banjir melanda sedikitnya 6 kelurahan di beberapa kecamatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 November 2021 malam. Banjir ini diakibatkan intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di bagian hulu Sungai Letupa, Amasangan pada pukul 9 hingga pukul 11 malam tadi. Akibatnya pada peristiwa tersebut ada ratusan rumah di 6 kelurahan ini yang sempat terendam banjir beserta lumpur selama beberapa jam. Nah, air surut sekitar pukul 2 malam dan setelah itu warga terpaksa melakukan pembersihan di rumah masing-masing. Kemudian karena disertai lumpur ini membuat warga kesulitan untuk melakukan pembersihan, begitu rekan Dea. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi banjir ini, bagaimana kondisi terkini di titik yang terdampak itu? Ya, dari pantauan kami di lokasi pada siang tadi, warga masih melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing. Pembersihan memakan waktu yang cukup lama itu karena material lumpur yang cukup tebal. Ini akibat terbawa air sungai ya, rekan Dea. Dalam pembersihan ini warga dibantu oleh sejumlah petugas Satpol PP dan juga drop bantuan air dari perusahaan atau PDAM setempat. Hingga sore ini warga masih melakukan pembersihan dan juga dari pantauan kami sejumlah ruas jalan masih dipenuhi lumpur rekan Dea. Dan informasinya jalan-jalan yang dipenuhi lumpur ini akan disemprot oleh petugas pemadam kebakaran.
Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Arwin untuk laporan Anda langsung dari Kota Palopo. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini beserta pejabat lainnya meninjau lokasi banjir di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kedatangannya sekaligus menyerahkan bantuan yang terdampak banjir. Informasi yang dihimpun sebanyak 6 kecamatan terdampak banjir kali ini. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan Tribun Pontianak, Marpina Sindika Wulandari yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Marpina. Ya, halo rekan Firda. Ya, bisa Anda informasikan, gambarkan seperti apa kondisi banjir di Kabupaten Sekadau saat ini? Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi sebelumnya memang banjir sudah menggenangi Kabupaten Sekadau sejak 2 minggu terakhir. Nah, namun kali ini seminggu terakhir kondisi air semakin tinggi dan sudah menggenangi 6 kecamatan dari 7 kecamatan se-Kabupaten Sekadau. Sementara untuk desa yang terdampak ini sebanyak 26 desa, kemudian yang terdiri dari 5.234 kepala keluarga dan 18.678 jiwa. Nah, akibatnya memang untuk ekonomi masyarakat juga terdampak dan saat ini pemerintah juga sudah mendirikan posko pengungsian, posko siaga bencana dan juga menyediakan dapur umum bagi masyarakat yang terdampak banjir. Begitu deh. Oke, lalu sudah berapa lama Kabupaten Sekadau ini direndam banjir dan juga berapa ketinggian airnya saat ini? Baik, untuk lama ini sekitar 2 minggu, namun bervariasi juga karena di beberapa kecamatan ada yang baru 1 minggu terakhir, bahkan ada beberapa desa yang baru beberapa hari. Nah, untuk ketinggian air juga bervariasi, mulai dari 30 cm sampai 2,5 meter. Tergantung ketinggian rumah warga. Begitu deh. Marpina, lalu apa saja langkah yang sejauh ini sudah dilakukan pihak pemerintah setempat terkait untuk penanggulangan bencana banjir yang di sejumlah daerah tadi Anda sebutkan bahwa sudah 2 minggu bahkan direndam banjir? Ya, baik Dea, untuk upaya yang telah dilakukan pemerintah, sebelumnya juga sudah dilakukan upaya evakuasi bagi warga yang terendam banjir, namun masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah karena berharap bahwa air akan segera surut. Kemudian untuk di beberapa kecamatan juga sudah dibangun pengungsian darurat, dapur umum, dan juga beberapa fasilitas kesehatan yang terendam juga sudah dialihfungsikan, misalnya ke kantor kecamatan atau tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk di pusat kabupaten juga sudah didirikan ini pusat posko siaga bencana yang berada di Istana Kusuma Negara Sekadau. Nah, di situ tersedia lengkap fasilitas baik kesehatan, makanan, hingga hingga tim SAR yang siap sedia untuk mengevakuasi warga jika suatu waktu dibutuhkan. Begitu deh. Baik, Tribuners, rekan Marpina tadi juga sudah sempat mewawancarai Mensos Tri Risma hari ini, kemudian juga Gubernur Kalimantan Barat, serta warga setempat terkait bencana banjir ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Di sini tadi kan lihat teman-teman kan, itu adalah perahu kita untuk Tagana di sini untuk mengantarkan kebutuhan makanan. Kalau diperlukan, jadi kalau misalkan nanti diputuskan tidak ada dapur umum di sini, maka itu kita antar pakai perahu itu. Artinya logistik juga siap dalam beberapa hari ke depan. Iya. Termasuk di sini kan di sini sebetulnya ya, dokternya ada, obat-obatannya ada ya, kita siapkan semua ya, obat-obatannya ada, makan minumnya cukup ya. Nah, kemudian kesehatan mereka juga itu sudah antisipasi semua, insya Allah lah ya. Oh, alhamdulillah fasilitasnya semuanya memadai lah. Dari kompor, semua makan, semua minum, kipas angin, semua enak lah. Bahkan kesehatan pun ya, kalau ada apa-apa tinggal langsung ke bawah, dah ada
bagian kesehatannya menangani kita. Dia perhatikan kami. Para janda Nggak ada orang di rumah laki-laki, semua kan laki-laki. Ada yang meninggal, ada yang suaminya kerja nggak bisa pulang. Kabar berikutnya masih terkait bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dan ini sudah seminggu lebih, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Linganggang, Kota Banjarbaru berlumpur akibat rehabilitasi. Jalan ini rawan longsor dan tergenang air. Puluhan roda 4 pun sempat ambles lantaran nekat melintasi jalan tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, ada Milna yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Milna. Halo rekan Dia. Milda, bisa Anda informasikan apa sebenarnya penyebab jalan yang diperbaiki tersebut hingga menjadi berlumpur seperti itu? Ya, rekan Dea, saat ini sedang dilakukan rehabilitasi jalan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Linganggang, Kota Banjarbaru, di mana jalan ini adalah jalan yang rawan longsor dan rawan tergenang saat bencana banjir. Nah, saat ini sedang dilakukan rehabilitasi dan penimbunan material berupa batu di jalan tersebut yang panjangnya sekitar 500 meter. Nah, bahan material yang ditimbun di jalan tersebut ternyata lumpur dan akibat cuaca yang setiap hari selalu hujan. Rekan Milna, apakah sudah ada informasi terkait rencana kapan pengerjaan jalan ini bisa selesai? Pengerjaan rehabilitasi ruas jalan dari Linganggang menuju ke perbatasan Kabupaten Tanah Laut ini rencananya akan selesai di 31 Desember 2021 ini. Berikut kan ya. Ya, lalu rekan Milna, ada juga tadi di dalam video yang Anda dapatkan itu ada pohon yang ditanam di badan jalan. Siapa yang menanam itu dan apa sebenarnya maksudnya? Iya, dari pantauan di lapangan hari ini ada 3 buah pohon yang ditanam diduga oleh supir yang kendaraannya ambles di jalan itu, dan itu bentuk kekecewaan dari supir karena selama lebih dari seminggu jalan tersebut berlumpur. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Milna bersama Hadran selaku warga sekitar. Berikut selengkapnya. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar buruh dapat mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul terkait kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Menurutnya hal tersebut dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan
Warta Kota, ada Yolanda Putri Dewanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Yolanda. Halo dia. Bisa Anda informasikan bagaimana tadi tanggapan dari Wagub DKI terkait rencana Serikat Buruh yang akan melakukan demonstrasi? Ya baik Dea, terima kasih. Memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau agar buruh dapat mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul terkait kenaikan upah minimum atau biasa kita kenal sebagai UMP. Menurutnya hal tersebut dinilai lebih baik timbang demonstrasi di tengah pandemi COVID-19. Orang nomor 2 di ibu kota ini juga mengatakan bahwa Pemprov DKI sebagai pusat pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak. Dan menurut dia, pendapat buruh akan didengar seperti halnya pendapat dari pengusaha sehingga diperlukan dialog bersama. Sehingga ia meminta semua pihak termasuk buruh dan pengusaha menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI Jakarta. Ia bersama pihaknya nantinya akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Prinsipnya semua harus baik dan senang. Begitu deh. Oke Yolanda, kapan rencananya memang aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan? Ya baik Dea, terima kasih. Memang Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa dikenal KSPI berencana menggelar unjuk rasa kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10%. Nantinya aksi tersebut akan digelar serentak di 26 provinsi termasuk DKI Jakarta pada Rabu 10 November 2021. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi buruh tersebut akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing daerah. Khusus di DKI Jakarta sendiri, aksi demonstrasi akan digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diikuti sekiranya 500 sampai 1.000 buruh. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Yolanda sudah sempat melakukan wawancara bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut kami tampilkan selengkapnya. 7-10% di 2022. Nah ini gimana Pak? Buruh. Ya memang kita menghormati ya di era reformasi demokrasi ini semua pihak boleh berharap, berkeinginan, termasuk memperjuangkan, termasuk MR dan sebagainya itu kami hormati dari teman-teman buruh. Namun perlu diperhatikan sekarang kan memang karena pandemi COVID, jadi memang tidak bisa kita putuskan sepihak. Kita harus mendengarkan juga dari kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan Pemprov, dan yang tidak kalah penting kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi nanti kita akan duduklah sama-sama ya. Demo boleh, tapi sebaiknya kita berdialog, berunding, duduk dalam satu meja mencari solusi yang terbaik. Bukan keinginan kita ya, supaya pendapatan buruh itu tidak naik. Tentu semua kita berharap pendapatan buruh itu naik. Itu artinya kan ada peningkatan kesejahteraan. Tapi semuanya kan harus disesuaikan dengan income atau pendapatan yang kita peroleh. Karena di masa pandemi kita tahu semua ya, ekonomi kita semua perlu waktu untuk tumbuh, bergerak dan bangkit ya. Dari DKI Jakarta kita beralih ke Lampung. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang berinisial NV, calon ibu tiri yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. NV yang berusia 40 tahun diduga kerap melakukan kekerasan fisik terhadap J, bocah perempuan berusia 7 tahun. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Joviter Husin. NV dilakukan berdasarkan laporan keluarga korban yang masuk ke Mapolresta Bandar Lampung pada 1 November lalu. Korban melaporkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh NV terhadap korban berinisial J. Nah, dari laporan tersebut, jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan pelaku NV di kediamannya pada Kamis malam kemarin. Tersangka diamankan tanpa melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Demikian ya.
Ya, Joviter, apa saja bentuk kekerasan yang diduga dialami bocah tersebut dan setelah diamankan pelaku ini yakni NV ini, apa saja maksud kami apa sebenarnya alasan ia melakukan kekerasan fisik terhadap bocah malang itu? Iya, kekerasan yang dialami korban itu berupa pemukulan dengan menggunakan gagang kayu, terus dilakukan kekerasan fisik berupa cubitan ke tubuh korban, serta ditemukan bekas luka gigitan yang dilakukan oleh NV. Dari pemeriksaan polisian, alasan tersangka melakukan kekerasan itu karena dengan alasan kesal lantaran ayah korban yang menitipkan J di rumah NV itu sulit dihubungi. Namun setelah ditelusuri, ayah korban mengaku sulit dihubungi lantaran ia berada di area pertambangan di wilayah Jambi sehingga sulit menghubungi melalui ponsel seluler karena tidak ada sinyal. Namun aparat kepolisian masih mendalami untuk menentukan motif lainnya. Demikian ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Joviter juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya. Kita lakukan pendalaman terhadap fakta-fakta bahwa kita berhasil menemukan kekerasan tersebut dilakukan di akhir-akhir masa penitipan, sekitar 1 bulanan terakhir. Pelaku tidak bisa menghubungi orang tua korban, di mana orang tua korban pada saat itu berada di Jambi untuk bekerja di salah satu perusahaan tambang, sehingga merasa jengkel, melampiaskanlah ke anak ini. Ya, caranya apa? Misalkan dengan dipukul pakai kayu batang kemoceng, kakinya dicubit. Kemudian ada juga yang digigit karena gemes, digigit kepalanya sehingga ada luka. Ya. Alasan pelaku sendiri siapa yang melakukan itu apa? Alasannya dari keterangan pelaku yang merasa jengkel karena orang tuanya tidak bisa dihubungin, dia dilampiaskan dengan anaknya yang menyebabkannya. Adapun anak ini korban berusia masih 7 tahun, perempuan. Ancaman hukumannya berapa, Bang? Maksimal 5 tahun penjara. Dia tidak, artinya karena bapaknya susah dihubungi. Ya, karena mungkin hilang sinyal di tempat pekerjaannya. Termasuk juga dari keterangan saksi-saksi bahwa korban ini sempat dimasukkan mukanya ke dalam air baskom dengan alasan, ini pengakuan dari tersangka kenapa dilakukan itu katanya sebagai ritual untuk memanggil bapaknya, sehingga anaknya disuruh memasukkan mukanya ke air sambil manggil bapaknya, ya, manggil bapaknya biar bapaknya menghubungi. Dan emang kata tersangka sendiri dari kita minta keterangan dari orang tua korban, 1 hari setelah dimasukkan ke dalam air itu orang tuanya langsung nelpon menghubungi tersangka ini. Lahan milik putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, seluas 124 hektar di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, disita pada hari ini Jumat 5 November 2021. Lahan milik Tommy disita oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jabar, ada Cikwan Suwandi yang kini akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Cikwan. Ya, Dea. Jadi tadi pagi memang dilakukan penyitaan lahan milik Tommy Soeharto di Desa Dauan, Cikampek, Karawang. Jadi tadi ada puluhan tim dari BLBI yang dipimpin oleh Ketua Satgas Rionald Silaban. Jadi dalam penyitaan itu dilakukan lebih awal karena kondisi di Karawang sendiri tengah terjadi hujan. Terus ketika hujan reda yang harusnya dilakukan pada pukul 9 pagi, tapi dilakukan setengah jam lebih awal yaitu pukul setengah 9. Dan mereka memasang sedikitnya ada 4 titik papan penyitaan
di lahan milik Tommy Soeharto ini, yang dulunya merupakan pabrik mobil Timor. Terus dalam melakukan pengamanan untuk menjalankan penyitaan secara lancar, BLBI pun ditemani oleh petugas gabungan yang terdiri dari 400 lebih petugas gabungan yang dari TNI Polri, Satpol PP, dari Polda Jawa Barat. Seperti itu. Lalu bagaimana pantauan kondisi saat ini di PT tersebut yang sudah disita? Ya, seperti diketahui bahwa pabrik Timor ini dahulunya merupakan salah satu pabrik mobil nasional dan menjadi salah satu pabrik favorit yang harusnya pabrik favorit yang menjadi minat warga Karawang untuk bekerja di situ. Tapi setelah terjadinya kebangkrutan, selama puluhan tahun pabrik tersebut sudah tidak terurus. Bahkan banyak hutan-hutan ilalang yang berada di sekitar pabrik, dan dari pantauan Tribun Jabar juga terlihat banyak bekas gedung pabrik yang sudah tidak terpakai. Rekan Cikuan, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, berapa nilai aset yang disita dan nilai hutang kepada negara? Ya, jadi awal mulanya pada tahun 1996, saat itu Tommy Soeharto mendirikan PT Timur Putra Nasional atau PTN di kawasan Mandala di Cikampek tersebut, dan meminjam hutang kepada Bank Bumi Daya dengan jaminan giro dan deposito senilai 1,2 triliun. Akan tetapi saat itu PTN sendiri masih punya tunggakan sekitar 2, triliun, sedangkan pada saat krisis moneter Bank Bumi Daya tersebut mengalami kebangkrutan, sehingga Tommy Soeharto dianggap memiliki hutang masih memiliki hutang sekitar 2, triliun. Namun setelah dihitung tadi oleh petugas BLBI bahwa aset yang berada di PTN ini yang seluas 124 hektar ini hanya memiliki nilai atau perhitungan nilainya sekitar 600 miliar rupiah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Cikuan Suwandi, untuk laporan Anda langsung dari Cikampek. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID Aceh Timur menjatuhkan putusan terhadap dokter terdakwa tindak pidana perbuatan pencabulan ia lepas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum dan Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut terdakwa dokter berinisial H agar dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Serambi News. Ada Seni Henry yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Seni. Halo rekan Dea. Ya, rekan Seni, apa sebenarnya pertimbangan dari Majelis Hakim sehingga dokter terdakwa pencabulan ini divonis lepas dari segala tuntutan JPU? Iya, rekan Dea, dapat kami laporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri ID dalam sidang putusan Rabu kemarin menjatuhkan hukuman melepaskan terdakwa Dr. H dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Padahal sebelumnya memang dokter terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap pasien ini dituntut pidana penjara oleh jaksa penuntut umum sebanyak 4 tahun penjara. Namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ID, dokter terdakwa tindak pidana pencabulan ini lepas dari segala tuntutan. Lalu kita mencoba mengkonfirmasi Hakim Juru Bicara Pengadilan Negeri ID, apa pertimbangan majelis hakim sehingga dokter terdakwa tindak pidana pencabulan ini lepas dari segala tuntutan. Jadi Hakim Juru Bicara Pengadilan Negeri ID yaitu Tri Purnama SH yang juga hakim anggota dalam perkara ini membenarkan bahwa perkara Dr. H ini telah diputuskan dalam sidang putusan Rabu kemarin. Adapun pertimbangan hakim, majelis hakim sehingga menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dokter ini terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi menurut majelis hakim dalam perbuatan terdakwa tidak ditemukan unsur melawan hukum karena terdakwa punya kompetensi dalam pemeriksaan terhadap keluhan korban atau terhadap pasiennya. Oleh karena tidak ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa, maka berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, bukan dibebaskan. Demikian rekan Dea berdasarkan keterangan dari Hakim Juru Bicara Pengadilan Negeri ID. Lalu apa upaya hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum atas putusan ini?
Ya rekan Dea, atas putusan majelis hakim terhadap dokter terdakwa tindak pidana pencabulan ini, kita konfirmasi Kajari Aceh Timur, Semeru SH, beliau melalui Kasipidum Ivan Najar Alapi SH mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan hakim yang telah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa. Jadi jaksa penuntut umum akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, rekan Dea. Rekan sini, lalu sebenarnya seperti apa kronologis terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana pencabulan sebelumnya? Ya, rekan Dea. Menurut keterangan jaksa, adapun kronologi singkat tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, yaitu terjadi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Aceh Timur terhadap 2 orang pasiennya, yaitu sekitar awal bulan Juni 2020. Lalu atas perbuatannya itu jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun. Karena menurut jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar pasal 294 ayat 2 KUH pidana dan atau pasal 56 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat dan atau pasal 79 huruf B Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, Saini Henry untuk laporan Anda langsung dari Aceh Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus seorang pelaku ruda paksa berinisial DR berusia 28 tahun. Pelaku ditangkap karena telah menyetubuhi bocah berusia 15 tahun warga Kecamatan Majalengka. Pelaku sebelumnya merupakan kekasih korban dan melakukan perbuatan bejat itu dengan janji akan menikahi korban. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Eki. Ya, halo rekan ya. Bagaimana sebenarnya kronologi bocah berusia 15 tahun itu diruda paksa oleh pelaku ini? Ya, baik. Polres Majalengka berhasil mengungkap kasus ruda paksa ya terhadap bocah 15 tahun berinisial NMP. Menurut keterangan Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres setempat mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September ya 2021 lalu ya, yang mana baik korban maupun pelaku sempat menjalani hubungan asmara sebelum insiden bejat dilakukan pelaku. Saat itu di sebuah rumah kosong di wilayah Kecamatan Majalengka, pelaku membujuk sang pacar ya untuk menuruti nafsunya. Nah, karena telah dijanjikan akan dinikahi, korban akhirnya menuruti keinginan pelaku. Nah, perbuatan layaknya suami istri pun akhirnya tak bisa dihindari ya, rekan Dea. Lalu ini bagaimana setelah itu keluarga dari korban bisa mengetahui adanya kasus ini? Ya, baik. Menurut keterangan dari Kapolres juga bahwa awalnya ayah korban melihat ada pesan singkat dari pelaku di ponsel anaknya ya dengan nada ancaman. Pelaku diketahui mengancam jika korban tidak menuruti nafsu pelaku, DR ini akan melaporkan ke pihak keluarga. Nah, dari situlah ayah korban tidak terima dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Majalengka. Dan kini pelaku telah ditangkap dan dipenjara di Polres Majalengka. Ya. Rekan Eki, sudah berapa kali pelaku ini melakukan aksi ruda paksa terhadap korban? Ya, dari pengakuan pelaku sendiri ke polisi bahwa pelaku ini sudah 3 kali ya melakukan aksi bejatnya. Nah, ketiga perbuatannya itu dilakukan di tempat yang sama di sebuah rumah kosong. Jadi
pelaku ini meminta bahwa si korban itu harus menuruti perbuatannya ya, baik korban maupun pelaku sendiri sejatinya memang tetangga desa, yang mana akhirnya hubungan mereka berakhir di kepolisian. Ya. Eki, apakah sudah ada informasi terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku ini? Ya, sesuai dengan tindak pidana pelaku. Jadi pelaku ini dengan pasal 81 atau 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan tentang perlindungan anak, pelaku dijerat hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Rekan dia, demikian. Baik, rekan Eki. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara terkait kasus ini bersama Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan korban berinisial NPM umur 15 tahun. Pelaku inisial D umur 28 tahun. N dan D berkenalan melalui media sosial Facebook. Kemudian mereka berpacaran dengan bujuk rayu. D akhirnya melakukan kegiatan pencabulan kepada M, dan kemudian dilakukan kedua dan ketiga di bawah ancaman kalau misalnya M tidak melakukan lagi, maka dia akan melaporkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga kemudian melaporkan karena pihak keluarga melihat isi chat dari N yang berisi ancaman akan memberitahukan kepada keluarga apabila kegiatan yang dilakukan oleh N dan D ini tidak diberitahukan kepada keluarga. Pelaku penyerangan pasangan suami istri di Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, akhirnya ditangkap Reskrim Polres Tapin pada hari ini Jumat 5 November 2021. Aksi penyerangan tersebut menyebabkan kedua korban yang diketahui sebagai suami istri itu mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Datuk Sanggul. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan dari jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Stanislaus Sene yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Stan. Halo rekan Dia. Bisa Anda informasikan detailnya sebenarnya di mana kejadian dari pelaku ini menyerang kedua korban yang merupakan Pak Sutri itu? Baik rekan Dia dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa kejadian seorang tersangka yang dikenal dengan panggilan Padut ini menyerang kedua korban di Desa Suwato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Seperti itu dengan ya. Lalu bagaimana kronologi dari pelaku ini menyerang kedua korban di sana? Awal dari kronologi ini memang tersangka yang saat ini sudah diamankan oleh Reskrim Polres Tapin masih ada hubungan keluarga bersama dengan kedua korban. Jadi saat itu korban pelaku mendatangi rumah korban dan saat pelaku tiba di rumah korban langsung dengan membabi buta menyerang korban, dalam hal ini istri salah satu korban, sehingga pada saat korban pelaku menyerang salah satu korban, lalu suami dari korban tersebut berniat untuk menceraikan, lalu kemudian pelaku dengan reaksi cepat langsung menyerang keduanya. Itu kronologisnya, seperti itu rekan Dia. Ya, Stan, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda himpun, apakah saat pelaku ini sudah diamankan ia memberikan pengakuan atau reaksinya? Saat informasi tentang penyerangan kedua pasangan suami istri sampai ke pihak kepolisian, pihak Reskrim Polres Tapin dan juga Resmo Polres Tapin bergerak cepat langsung mengamankan tersangka dan
dalam proses penanganannya tersangka tidak ada perlawanan yang cukup berarti, sehingga saat di hasil interogasi informasi yang kami himpun dari Kasatreskrim Polres Tapin mengatakan bahwa memang tersangka dipengaruhi oleh minuman keras atau dalam hal ini mabuk sehingga menyerang kedua korban tersebut. Sehingga dari hasil interogasi memang korban dan pelaku ini masih ada hubungan keluarga dan pelaku mengakui menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya pada kedua korban. Seperti itu dengan ya. Baik. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Iksan Pranoto. Berikut selengkapnya. Jadi kami telah mengamankan satu pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WITA yang terjadi di Desa Tatakan. Pelaku atas nama inisial AH alias Badut. Jadi yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama alias JM dan MD, yang mana pelaku memasuki rumah korban dan langsung melukai korban pertama yaitu JM, kemudian dilerai oleh MD yang dimana MD adalah suami korban. Korban mengalami luka, korban pertama Jumiati mengalami luka pada sebelah telinga, tangan sebelah kiri, luka gores lengan tangan sebelah kanan. Kemudian MD mengalami luka pada kepala, leher, punggung, lengan kiri, serta perut. Korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Datu Sanggul untuk mengalami perawatan, dan juga penanganan yang dilakukan kami ambil alih, yang tadinya ditangani oleh Polsek Tapin Selatan kami ambil alih demi terciptanya kondusivitas di Tapsel, mengingat pelaku dan korban memang masih ada kaitan saudara, akan tetapi kami menjaga kondusivitas, jadi kami ambil alih, jadi ditangani oleh Satreskrim Polres Tapin. Kita beralih ke Jawa Timur. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan meluncurkan aplikasi Rejo Anguripi. Aplikasi ini berupa e-retribusi pembayaran digital bagi pedagang di pasar tradisional Tanjung Anyar. Detail informasi terkait aplikasi ini akan disampaikan oleh rekan wartawan Surya, ada Roma Doni yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Doni. Halo rekan Doni. Ya, halo. Rekan Doni, berdasarkan informasi yang sudah Anda kumpulkan ini, apa sebenarnya tujuan dari penerapan e-retribusi berbasis aplikasi Rejo Anguripi di Pasar Tradisional Anyar, Kota Mojokerto? Iya, rekan dia. Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi Daskupuk Perindak meluncurkan sebuah inovasi, yaitu e-retribusi berbasis aplikasi pembayaran digital. Tujuan untuk inovasi e-retribusi ini tidak lain adalah untuk pembayaran sebagai alat pembayaran yang dulunya dari konvensional atau membagikan karcis maupun uang tunai, sekarang diubah menjadi digital, yaitu melalui kartu yang telah diberikan oleh petugas di pasar tersebut. Selain itu, terpenting tujuan dari penerapan inovasi ini adalah untuk mencegah atau mengantisipasi potensi kebocoran PAD di Kota Mojokerto dari sektor retribusi pasar tradisional. Begitu, rekan dia.
Baik, lalu bagaimana cara pedagang ini bisa membayarkan e-retribusi melalui aplikasi tersebut yang informasinya juga bisa menggunakan QR Code? Ya, baik rekan Dea. Nantinya pedagang akan diberikan kartu khusus yang dari petugas pasar, yang kartu tersebut dapat di top up atau sekarang dapat diisi ulang saldo di gerai-gerai yang berada di Pasar Tanjung Anyar, atau pedagang juga bisa dapat mengisi saldo mereka di Bank Jatim dengan maksimal 2 juta rupiah. Nantinya pembayaran retribusi yang setiap bulannya menggunakan karcis sekarang telah berubah, sehingga para pedagang sekarang cukup dimudahkan karena mereka hanya cukup menunjukkan kartu khusus tersebut pada petugas pasar, yang sehingga nantinya akan secara otomatis pembayaran retribusi setiap bulan itu akan langsung masuk ke aplikasi QR barcode seperti itu. Nah, yang terpenting adalah seluruh retribusi dari para pedagang pasar ini yang dahulunya langsung berupa uang tunai kepada petugas, sekarang pembayaran mereka langsung masuk ke kas daerah melalui rekening Bank Jatim. Seperti itu, rekan Dea. Berarti aplikasi ini baru di-launching di Pasar Tanjung Anyar itu ya. Lalu apakah e-retribusi ini berbasis aplikasi ini juga akan diterapkan nantinya di seluruh pasar tradisional Kota Mojokerto, Dodi? Iya, rekan Dea. Seperti diketahui, pasar tradisional paling besar di Kota Mojokerto adalah Pasar Tanjung Anyar, yang memiliki lebih dari 2.300 pedagang yang mereka beroperasi secara bergantian selama 24 jam non-stop. Karena itu, inilah yang menjadi alasan pemerintah Kota Mojokerto melalui Diskopuk Perindak menerapkan retribusi ini terlebih dahulu di Pasar Tanjung Anyar. Karena itu, ke depannya pemerintah daerah akan juga rencananya untuk menerapkan retribusi ini kepada di 6 pasar tradisional lainnya yang ada di Kota Mojokerto. Seperti itu, rekan Dea. Ya, Doni, lalu berapa sebenarnya PAD Kota Mojokerto sendiri dari retribusi pasar tradisional selama ini? Iya, sesuai dengan keterangan dari Kepala Dispopuk Perindak Kota Mojokerto, Ani Wijaya, mengatakan untuk saat ini PAD di sektor retribusi pasar tradisional itu di Pasar Tanjung Anyar itu sekitaran 3 miliar per tahun. Dan saat ini persentase yang sudah dilakukan atau yang sudah masuk ke kas daerah sekitaran 3 miliar itu. Jadi progresnya menurut Ibu Ani sekarang mencapai 90%. Sehingga dipastikan sebelum akhir tahun ini bakal mencapai 100%. Seperti itu, ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Doni juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Aplikasi Rejo Amuriku, e-retribusi non-tunai yang tujuannya adalah untuk melindungi dinas atau petugas dari pemerintah Kota Mojokerto dan sekaligus pelaku usahanya dari tindak korupsi, karena telah menggunakan aplikasi e-retribusi, sehingga pembayaran retribusi pasar ini tidak lagi menggunakan uang tunai atau peta atau karcis seperti yang dulu, tapi sudah menggunakan QR Code, di mana pembayarannya ini telah masuk secara otomatis ke rekening Bank Jatim menggunakan aplikasi QRIS. Nah, ini sangat disambut antusias oleh para pedagang Pasar Tanjung, dan ke depan akan terus kami lebarkan sasarannya ke 6 pasar tradisional yang lainnya. Harapan saya seluruh pedagang pasar di Kota Mojokerto sudah melek digital, melek teknologi, dimulai dari pembayaran retribusinya sudah berbasis aplikasi dan non-tunai. Karena kalau penjualan secara non-tunai, hampir semuanya sudah memahami dan menggunakan metode tersebut. Tinggal ini kita masifkan untuk retribusinya semuanya
media berbasis aplikasi dan lain-lain. Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan masih akan kembali dengan kabar pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Kembali di Live Update, kabar berikutnya datang dari Jawa Barat. Tim gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Bogor kembali mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu terbungkus teh Tiongkok. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus narkoba pada September 2021 lalu. Ada sebanyak 3 kasus peredaran narkotika yang diungkap. 1 di antara pelaku merupakan perempuan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News Bogor, ada Naufal Fauzi yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Naufal. Halo, selamat sore Dea. Bisa Anda jelaskan soal pengungkapan kasus narkotika ini dan berapa banyak barang bukti yang selama ini berhasil disita oleh pihak kepolisian? Baik, saya informasikan bahwa tim gabungan dari Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jabar kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu, yang mana untuk kali ini ditangkap sebanyak 3 orang tersangka. Jadi 3 orang tersangka ini ditangkap merupakan hasil perkembangan yang dilakukan tim gabungan ini dalam beberapa waktu terakhir sejak September 2021 lalu. Dan ketiga tersangka ini diungkap dari 3 kasus berbeda dan mereka ditangkap di tempat terpisah, mulai seperti di Bekasi, di Jonggol, dan juga di Kota Bogor. Dan total barang bukti yang disita oleh polisi dari ketiga tersangka ini mencapai sebanyak 5,6 kg sabu, yang mana dikemas dengan merek teh Tiongkok yang beberapa waktu lalu juga sempat terungkap, yang bermerek Guan Jinwang, yang diduga masih berkaitan dengan peredaran narkotika jaringan internasional. Demikian. Dari ketiga tersangka yang ditangkap ini, Naufal, mana yang dengan barang bukti terbanyak? Baik, dari ketiga tersangka ini ada yang paling menonjol itu dengan barang bukti terbanyak ini adalah seorang tersangka berinisial OP. Dia ini adalah seorang karyawan supermarket di wilayah Bekasi, di wilayah Kota Bekasi. Jadi tersangka ini ditangkap setelah dikembangkan adanya kasus penemuan narkoba di wilayah Bogor, kemudian dikembangkan dan ditemukanlah tersangka OP di wilayah Kota Bekasi. Dan dari tangan tersangka ini disita sebanyak 5,4 kg sabu, yang mana dikemas dengan yang tadi saya sebutkan dengan kemasan teh Tiongkok, dan dia ini terlibat dengan tersangka lain yang mana saat ini masih buron. Dan tersangka ini juga mengaku mendapat upah sebesar 10 juta rupiah setiap kali transaksi untuk 1 kg sabu. Demikian. Terkait tadi juga sempat saya sebutkan bahwa dari 3 orang tersangka ini ada 1 di antaranya merupakan perempuan. Bisa Anda jelaskan? Baik, untuk tersangka memang ada seorang perempuan, dia profesinya ibu rumah tangga. Dia ditangkap di wilayah Jonggol dan juga merupakan hasil pengembangan. Namun barang bukti yang disita dari tersangka ibu rumah tangga ini hanya sebesar sekitar 13 gram sabu. Dan ternyata si tersangka ibu rumah tangga ini bekerja sama dengan suaminya mengedarkan sabu di wilayah Jonggol. Namun
sang suami saat ditangkap sudah melarikan diri dan saat ini masih diburu untuk pengembangan selanjutnya. Demikian. Dari rangkaian kasus yang terus dikembangkan sejak September 2021 lalu ini, Naufal, sudah berapa banyak berarti total barang bukti yang disita? Baik, tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat bahwa dalam serangkaian pengembangan pengungkapan kasus narkoba, tim gabungan Polres Bogor dan Polda Jabar ini dari September 2021 telah dikumpulkan barang bukti sitaan, barang bukti sabu sebanyak lebih dari 10 kg. Dan apabila dikaitkan dengan penggunaannya, menurut pihak kepolisian, penyitaan barang bukti hampir lebih dari 10 kg ini bisa menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa masyarakat. Demikian. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Acaniago yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Naufal selengkapnya. Kemudian di Jawa Barat ini lebih dari 1.000 destinasi wisata, di mana pada hari-hari besar, hari raya, akhir tahun itu masyarakat sekitarnya ya lebih banyak dari Jakarta ini berlibur ke daerah Jawa Barat. Nah, disinilah peluang-peluang dari kegiatan narkoba. Ya, mereka itu mensuplai, ya bagaimana caranya supaya barang perdagangan laku. Nah, oleh karena itu memang sebagian besar itu kita ketahui bahwa daerah-daerah wisata itu ya antaranya Bandung, kemudian Bogor kota, Bogor kabupaten, yang dimana penyangga dari Jakarta yang mudah pendistribusiannya. Nah, sehingga disitulah peluang marketnya. Oleh karena itu, ya seperti dengan kita bisa mengestimasi lokasi tersebut, makanya dari Polda Jabar itu berkoordinasi terus, ya berkomitmen dengan Polres Bogor khususnya dan jajaran itu untuk memberantas. Yang kita ketahui, yang kita pahami bahwa peredaran narkoba ini memang lebih banyak di daerah Jawa Barat karena destinasi untuk liburan, ya tempat wisata itu berada pada tempat yang sejuk. Ini sangat mempunyai peluang. Tim F1QR Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai dan tim Satgas Operasi Khusus Intel Marko Armada 1 berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,1 kg. Sabu-sabu diselundupkan oleh 2 orang menggunakan high-speed craft bermesin 300 PK ber-3 unit. Para pelaku diduga bagian dari jaringan internasional dan terkait kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Doni. Iya rekan Dea. Doni, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terungkapnya upaya penyelundupan narkotika ini? Ya rekan Dea, perlu diketahui bahwa pengungkapan sabu seberat 4,1 kg ini merupakan hasil dari informasi yang sebelumnya didapat oleh masyarakat dan dilanjutkan oleh tim F1QR yang Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Dumai dan juga tim Satgas Operasi Khusus Intel Marko Armada 1 yang berhasil mengamankan sebanyak 15 bungkus, yang mana 15 bungkus ini merupakan hasil tangkapan dari tim dari tersangka HS, yang mana tim berhasil mengamankan sebanyak 15 ini, yang mana 4 diantaranya merupakan jenis sabu-sabu, sedangkan 10 bungkus lagi itu merupakan jenis bahan makanan seperti gula, dan juga 1 bungkus kecil lagi yaitu merupakan tawas. Dan tim berhasil mengamankan sabu seberat 4,1 kg ini pada hari Rabu tanggal 3 bulan November 2001 sekitar pukul 4 dini hari, dan
berdasarkan keterangan yang langsung dipimpin oleh Bapak dan Lantamal 1 Laksamana TNI Ahmad Wibisono, itu dilaksanakan pada hari Kamis, rekan dia, seperti itu. Tadi informasinya ada indikasi bahwa mereka pelaku ini diduga merupakan jaringan internasional. Lalu apakah sudah ada informasi dan diketahui dari mana sebenarnya asal narkoba yang diamankan ini dan juga modus untuk mengelabui petugas? Ya, rekan dia. Memang berdasarkan keterangan dari press release yang dilaksanakan di Mako Lanal Dumai, bahwa memang ini merupakan jaringan internasional yang mana otak pelaku itu warga Aceh yang berinisial AS yang masih dalam pengejaran, yang mana barang haram ini diduga didatangkan dari tangga, yakni Malaysia, yang mana masuk melalui laut Provinsi Riau, tepatnya di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Dan untuk mengelabui tim itu Pak pelaku sendiri dari 15 bungkus itu 10 bungkus itu merupakan gula, dan sedangkan yang 4 bungkus lagi itu merupakan sabu-sabu. Sedangkan 1 bungkus lagi, bungkus kecil itu berwarna hitam, itu merupakan tawas, seperti itu rekan dia. Lalu rekan Doni, apakah sudah diketahui peran dari tersangka yang ditangkap ini dalam penyelundupan, dan apakah juga diketahui bayaran yang diterima oleh tersangka? Ya, rekan Dea, untuk peran dari tersangka yang berhasil diamankan oleh tim Lanal Dumai ini, itu merupakan seorang kurir yang mana ditugaskan untuk menjemput barang dari Kota Bengkalis yang akan nantinya dibawa ke Medan. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku HM ini, yang mana setiap bungkusnya itu dia diberikan upah sebesar 5 juta. Dan untuk menjemput itu baru diberikan sebanyak 10 juta. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang akhir tahun, upaya percepatan vaksinasi masih terus dilakukan pemerintah Kota Tarakan. Percepatan realisasi vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah ini tak lepas dari bantuan berbagai instansi seperti TNI Polri dan juga dari DPRD RI. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, ada Andi Pausia yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andi. Rekan Andi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk cakupan vaksinasi di Tarakan sejauh ini? Halo, rekan Andi? Iya, halo rekan Dea. Ya, rekan Andi, bisa Anda informasikan Ya, bagaimana? baik, rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Rekan Dea? Iya, baik. Silakan. Iya, halo. Dapat saya sampaikan? Ya, baik rekan Dea. Dapat saya sampaikan 2021 kemarin. Iya, rekan Dea. Rekan Andi? Iya, halo rekan Dea. Mohon maaf sinyalnya agak mengganggu. Iya, Baik, halo bisa rekan Dea. Iya, bisa Anda sampaikan bagaimana untuk cakupan vaksinasi di Tarakan sampai sejauh ini? Halo? Ya, baik rekan Dea. Memang sampai dengan Selasa 2 November
November 2021 kemarin, realisasi vaksinasi di Kota Tarakan 6,85% atau sekitar angka ini terus bertambah dan diperkira lebihi dari 125.000 dosis. Ya, baik, saya lanjutkan. Adapun untuk target selanjutnya di Kota Tarakan sendiri sebagai upaya mencapai herd immunity, kegiatan vaksinasi November nanti. Kemudian dikatakan Devi capai 70%. Demikian rekan Dea. Lalu rekan Andi, siapa saja memang yang selama ini turut membantu mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kota Tarakan? Ya, rekan Dea, memang untuk sejak awal dicetuskannya kegiatan vaksinasi di Kota Tarakan dalam rangka mempercepat herd immunity, semua instansi ikut bekerja sama. Sampai pekan ini banyak sekali instansi yang membantu pemerintah, mulai dari kemarin misalnya dari Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara membantu memfasilitasi 1.000 dosis dan kemudian 1.400 dosis di Gedung Wanita dan di SDN 024 Tarakan. Kemudian belum lama ini pada kemarin anggota DPR RI Dapil Kaltara Bapak Dedi Sitorus yang saat ini menjabat di Komisi 6 DPR RI, total ada sekitar 850 dosis vaksin jenis Pfizer yang disuntikan kepada masyarakat umum di Gedung Wanita Kota Tarakan. Dikatakan Charles sendiri, staf ahli Komisi 6 anggota DPR RI Dapil Kaltara Pak Dedi Sitorus, memang vaksinasi ini dilaksanakan sampai dengan ketiga tahap dan ini sudah masuki tahap ketiga untuk dosis pertama. Kemudian dosis selanjutnya nanti dilaksanakan 28 hari berikutnya. Dan syaratnya sendiri pada saat pelaksanaan vaksinasi memang tidak perlu mendaftar dan masyarakat umum bebas datang langsung ke Gedung Wanita, cukup membawa KTP sebagai identitas. Dan kemudian memang antusiasnya kemarin pada saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh anggota DPR RI Dedi Sitorus ini berjalan cukup lancar dan banyak sekali yang datang untuk melaksanakan vaksinasi dan tidak hanya berasal dari Kelurahan Pamusian tapi juga berasal dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Jika ditotalkan, kata Charles sendiri, untuk yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Dedi Sitorus sudah mencapai sekitar 4.950 dosis yang diberikan kepada masyarakat umum sejak awal selama 3 kali pelaksanaan vaksinasi. Kemudian dalam hal ini Dedi Sitorus juga berpesan ini sebagai bentuk komitmen anggota DPR RI membantu pemerintah melaksanakan kegiatan vaksinasi. Selain di Tarakan juga dilaksanakan di Nunukan sebanyak 10.000 dosis, kemudian KTT 3.000 dosis, kemudian Malinau 2.000 dosis dan Bulungan 2.000 dosis. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Andi bersama Charles dan juga Dedi Sitorus selaku staf ahli Komisi 6 anggota DPR RI. Selengkapnya. Pertama, jadi sasaran kita ada 850 orang dan kemudian kita terbuka untuk umum. Siapapun bisa datang dengan catatan bawa KTP. Nah, tapi dosis pertama ya, dosis 1. Oh, jadi nggak ditentukan lagi. Nggak ditentukan. Jadi kita siapapun datang di sini kita layani. Dengan catatan bawa KTP ya kita kasih nomor antrian masuk vaksin gitu dia. Ini memang berdasarkan evaluasi kemarin ya Bang? Iya, kita evaluasi. Iya betul, membludak kemarin. Kemudian ya ini bukan dalam hal kami bukan mengadakan vaksinasi keluarga. Nah, kami ini adalah dari Bang Dedi Sitorus mengadakan vaksinasi tahap 3 atau gelombang 3 terbuka. Ya, dengan sasaran 850 orang dan kemudian mungkin ini terakhir kami mengadakan vaksinasi. Kemudian ada juga tapi dosis 2 nanti. Seperti itu. Berarti ini dosis pertama terakhir gitu.
Ya, gelombang ketiga. Nah, gelombang ketiga. Masyarakatnya sendiri bukan cuma di sekitaran sini? Iya. Bisa yang dari Juata? Juata, Kota Tarakan. Nah, ada juga dari KTP luar kita layani juga. Kalau bukan domisili Tarakan? Bisa ya kita layani ya, karena mereka membutuhkan, mungkin mereka sulit dapatkan vaksin di tempat apa gitu kan. Nah, dalam hal ini hari ini kita fasilitasi. Kalau jenis vaksinnya apa, Pak? Pfizer. Pfizer. Dari awal itu Pfizer atau ada juga yang Sinovac? Awal kami adakan vaksin itu Sinovac. Tahap 1, tahap 2 Sinovac. Nah, jadi tahap 3 ini ada vaksin Pfizer. Jadi kalau di total secara keseluruhan dari sejak pertama sudah berapa ribu sasarannya? Untuk Kota Tarakan tahap pertama itu 750, tahap kedua 875 dan tahap 3 850 hari ini. Pertemuan 10 wali kota dalam rapat kerja wilayah atau Rakerwil 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Regional Kalimantan di Kota Samarinda secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur pada Jumat pagi hari ini 5 November 2021. Pembukaan kegiatan dan berlangsungnya Rakerwil tersebut bertempat di Hotel Mercure, Jalan Mula Warman, Kota Samarinda. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Hanifan Maruf, jurnalis dari Tribun Kaltim yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hanifan. Iya dia. Rekan Hanifan, bisa Anda informasikan tadi bagaimana untuk suasana, Anda gambarkan suasana Rakerwil APEKSI Regional Kalimantan yang tadi berlangsung? Ya, pada pagi hari hingga sore hari tadi di Hotel Mercure Samarinda diadakan rapat kerja wilayah 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang dihadiri oleh 9 wali kota yang ada di Pulau Kalimantan dan juga Ketua APEKSI Pusat, dibuka langsung oleh Ketua APEKSI Pusat yang juga merupakan Wali Kota Bogor yaitu Bima Arya Sugianto dan juga Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Rapat kerja wilayah APEKSI ini berlangsung hingga sore hari dan pada rapat tersebut para kepala daerah wilayah kota yang hadir di Pulau Kalimantan menghasilkan beberapa rekomendasi terkait usulan-usulan dan juga topik yang dibahas mengenai ketahanan pangan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan juga terkait beberapa usulan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Kalimantan. Apa yang ingin dicapai dalam agenda Rakerwil APEKSI Regional Kalimantan kali ini? Ya, dalam Rakerwil 5 APEKSI Regional Kalimantan yang diselenggarakan di Samarinda pada hari ini 9 wali kota membahas tentang topik utama yaitu adalah ketahanan pangan masyarakat kota di masa pandemi COVID-19 dalam upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya di daerah kotanya masing-masing. Namun ada juga rekomendasi tentang beberapa isu dan juga kepentingan yang menyangkut dengan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan khususnya di 9 kota yang ada di Kalimantan yang nantinya akan menjadi rekomendasi kepada APEKSI Pusat yang akan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk disampaikan dan juga untuk ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah khususnya oleh Presiden RI. Hanifan, apa pesan yang disampaikan Bima Arya selaku Ketua APEKSI Pusat yang hadir langsung dalam kesempatan tadi? Ya, dalam kesempatan tadi di forum Rakerwil APEKSI juga menyinggung tentang isu strategis nasional di mana rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang juga disinggung oleh Bima Arya selaku Ketua APEKSI Pusat yang mendukung penuh rencana itu dan harapannya dalam pembangunan IKN nanti di Kalimantan Timur bukan hanya terfokus pada lokasi calon ibu kota negara baru saja tapi juga menyasar dan juga ikut merata membangun 9 wilayah kota lainnya di Pulau Kalimantan, termasuk kota-kota penyangga ibu kota yang nantinya
direncanakan dipindah di Kalimantan Timur pada tahun 2024. Iya, terakhir rekan Hanifan, apa rangkaian agenda Raker Will Apeksi selanjutnya ini? Ya, setelah diselenggarakan mulai dari tanggal 3 November 2021 lalu dan melalui Raker Will Apeksi pada hari ini, beberapa agenda berikutnya para peserta Apeksi yaitu 9 wali kota yang mengikuti Apeksi diagendakan untuk melakukan city tour dan juga diagendakan untuk menghadiri pembukaan Festival Mahakam di Taman Bebaya, Kota Samarinda yang rencananya akan dilakukan pada malam hari ini di Taman Bebaya, Kota Samarinda. Baik, terima kasih rekan Hanifan Maruf untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Mendapatkan dukungan dari 9 kota yang ada di Alhamdulillah mendapatkan dukungan dari 9 itu untuk Kalimantan Timur. Dan kita berharap bahwa sebagai konsekuensi nanti jadi pemindahan ibu kota negara, selain pada 3 kabupaten ini juga bisa diharapkan tumbuh bersama pada 9 pemerintah kota di Kalimantan. Jadi kalau sudah istananya di sini, pusat pemerintahnya di sini, kita harapkan nanti ada akses infrastruktur yang menghubungkan antar daerah Kalimantan ini. Dan itu saling membangun itu. Bukan cuma jalan itu kan bukan cuma sekedar untuk kepentingan lalu lintas angkut orang kan, tapi termasuk barang, jasa perdagangan, dan itu bisa ekonomi kita saling menguatkan. Aja nih Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kalau mau ke Balikpapan dia nggak bisa langsung dari sana, dia harus muter dulu ke Jakarta baru ke sini. Demikian juga sebaliknya saya dari Tarakan atau Balikpapan mau ke Palangkaraya atau mau ke Pontianak, dia harus ke Jakarta dulu atau ke Surabaya, nggak bisa langsung. Nah itu yang selalu kami minta dulu kalau bisa interkoneksi Kalimantan ini, apakah itu melalui transportasi darat, termasuk juga udara, itu kalau bisa terwujud. Minimal Trans Kalimantan Darat ini bisa terwujud secara baik. Yang kedua, yang beberapa kerjasama kita antara BUMD se-Kalimantan dalam rangka tadi memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, mungkin di Kalimantan, katakanlah di Balikpapan ada kelebihan pasokan ayam, Palangkaraya kelebihan pasokan beras, mungkin Samarinda kelebihan pasokan telur. Itu nanti bisa saling mensuplai. Di satu sisi mungkin daerah lain kekurangan, supaya penguatan yang dibilang sinergi dan kolaborasi ini tetap bisa berjalan di antara sesama regional Kalimantan. Itu juga kita berharap melalui BUMD itu. Puluhan warga menanti kejelasan pembuatan sertifikat tanah dari program SMS atau sertifikat massal swadaya dari pihak BPN, Badan Pertahanan Negara Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, di mana diketahui program pemerintah pusat tersebut diajukan warga melalui pihak kelurahan, yakni dari kantor Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Hingga waktu 2 tahun berlalu, sertifikat yang diajukan warga melalui pihak kelurahan tersebut hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Detail informasinya akan disampaikan rekan wartawan dari Sri Poku, ada Raigan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Raigan. Halo, rekan Dea. Rekan Regen, bisa Anda informasikan bagaimana sejauh ini upaya warga terkait persoalan tentang kejelasan sertifikat tanah yang diajukan? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 54 warga sudah mengajukan program sertifikat SMS dari pihak BPN maupun dari pemerintah pusat untuk pengajuan sertifikat tanah. Namun pengajuan tersebut hingga nyaris waktu 2 tahun belum juga mendapat kejelasan. Warga juga yang sudah mengajukan sertifikat kepada pihak kelurahan sudah juga ada biaya administrasi maupun ke negara dan untuk surat-surat dengan harga yang bervariasi. Namun hingga 2 tahun terakhir namun tak kunjung juga ada kejelasan, rekan Dea.
Regan, lalu apa yang dilakukan pihak kelurahan terkait sertifikat yang diajukan warga ini? Baik, terima kasih rekan Dea. Upaya dari pihak kelurahan sendiri untuk menuntaskan yang diajukan warga untuk terkait pembuatan sertifikat tanah sudah mengkoordinasikan ke pihak BPN cabang Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Namun jawabannya dari mulai 1 tahun hingga nyaris 2 tahun terakhir selalu pemberkasan seperti itu, rekan Dea. Apakah sudah ada upaya untuk meminta kejelasan langsung kepada pihak BPN, Regan? Baik, pihak warga menemui pihak kelurahan meminta bersama-sama untuk menghubungi pihak BPN dalam waktu ditunggu hingga waktu 1 minggu ke depan jika tidak ada jawaban dari pihak BPN untuk terkait kejelasan kapan jadinya sertifikat tanah yang diajukan warga ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga kemungkinan warga akan menempuh jalur hukum jika tidak ada kejelasan. Seperti itu, Dea. Rekan Regan, berarti hingga saat ini dari pihak BPN pun juga belum bicara terkait program SMS atau seperti itu? Hingga kini pihak kelurahan sudah berupaya menghubungi pihak BPN, namun ada jawaban dari pihak BPN, namun dalam tahap pemberkasan seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Regan bersama Lurah Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Ani Juliani terkait kasus ini selengkapnya. Awalnya ini ada program sertifikat SMS, kita bisa pakai RT RW, ada sekitar 54 warga yang ikut program SMS. Setelah pengukuran, berkas komplit, memang ada biayanya sebesar 1.600.000. Walaupun program masih tetap bayar, kan memang lebih agak murah bayarnya. Biasa kalau dia pribadi mahal. Setelah selesai pengukuran, pemberkasan sudah kami naik semua, tapi sampai sekarang sudah setahun lebih, hampir 2 tahun, sampai sekarang belum ada konfirmasi dari pertanahan. Kami nelpon dari pihak pertanahan, katanya SK-nya belum selesai. Nelpon bagian peng-SK-an, katanya sudah selesai. Sampai sekarang warga beramai-ramai ke kantor lurah mau nanyakan konfirmasi kapan jadinya sertifikat. Kami juga sudah nelpon pertanahan, katanya nunggu sekitar 2 minggu lagi. Terkendala apa tadi Bu katanya? Terkendala masalah SK, tanda tangan SK. Kepala pertanahan katanya belum ada di tempat terus. Bu, untuk biaya tadi Bu, itu emang biaya apa sih Bu? Bisa diperincikan biar jelas ini Bu. Biaya setoran Pak. Setoran apa? Setoran ke memang penyetoran ke bank di pihak bank tuh 1.200.000. Yang 400-nya biaya untuk makan, minum. Terus tadi ada informasi juga ada diminta tambah juga, ada yang jadi 18, ada bervariasi lah. Bervariasi perminta itu. Bisa dijelaskan berapa itu? Itu kan kemarin biaya materai. Materai. Sampai 1,8 itu materai itu ya? Pribadi dari yang bersangkutan yang kalau meminta karena ini kan ada keterangan dari warga diminta itu supaya mempelancar juga katanya kan. Iya, makanya itu kita perlu konfirmasi kan. Sekitar berapa warga? 54. Jadi setiap warga tadi ada memang bervariasi dimintai uang ya? Tidak minta Pak, karena intinya 1.600.000. Iya. Pan ke lapangan ada yang warga ngasih, tidak tahu juga kan mereka yang ke lapangan. Jadi ada dari warganya inisiatif. Inisiatifnya. Oke, jadi kita kami minta lebih-lebih itu Pak, 1.600.000 itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa saksikan terus live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Lantaran juga masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.